Oke. Buat PPT-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ya untuk share Di mulai bawah, Kak Mira, di bawah. di bawah ini ya? Di bawah ada ya slideshow. Oke deh. Oke, halo semua. Ini rada nostalgia sih pas aku nyiapin PPT ini, banyak banget foto-foto dulu, foto-foto lama zaman dahulu. Dan aku kayak kangen gitu sama aku. Pertama-tama aku kaget juga loh, ini MPLS angkatan 19 ya? Ya, betul, betul. Wah, udah lama banget aku lulus dari Alfalam, dan kalau kalian lihat dari foto ini bisa kelihatan nggak aku angkatan berapa? Ada yang mau nebak? Nggak ada ya? Well, Ayo ini jawab, angkatan berapa? ini sebenarnya itu sih kayak kodenya tuh tersembunyi. Jadi ini angkatan 10, kita kayak X gitu loh ceritanya. Angkatan 10. Jadi aku lulus tahun berapa ya? Aku sampai lupa. Pokoknya udah 9 tahun yang lalu lah. Enggak ding. 7 tahun, 8 tahun. Pokoknya udah lama ceritanya. Dan ini foto dulu aku sama teman-teman aku. Dulu kayaknya gedungnya masih di yang gedung lama ya. Dan ini tuh ya pokoknya ini Zainab, namanya kelas Zainab, dan sekelas tuh kita 30 orang, dan mereka tuh teman-teman terdekat aku sampai sekarang juga. Jadi kali ini aku pengen sharing session tentang pengalaman aku di Alkolam, pelajaran-pelajaran aku, dan perjalanan pendidikan aku juga, dan terakhir aku juga mau ngasih pesan-pesan untuk adik-adik semua. Nah, pertama self introduction dulu nih. Nama aku Syafira Nuralifa Santoso, atau bisa dipanggil Vira. Aku kelahiran 10 Oktober 1999, dan sekarang aku kuliah di Asia Pacific University di Jepang. Jurusan aku Environment and Development. Jadi ini kayak berhubungan dengan lingkungan, dengan development, perkembangan, program-program perkembangan dunia, dan lain-lain. Terus ini email aku di sini, kalau kalian ada yang mau nanya-nanya atau mau follow Instagram aku boleh juga. Ya segitu aja kayaknya deh. Terus pertama aku pengen cerita nih, sharing tentang pelajaran-pelajaran dari Alfalam yang menurut aku tuh bermanfaat sampai sekarang. Ini aku kategoriin jadi 4. Yang pertama character building, terus ada leadership skill juga, terus friendship, sama religious values yang paling penting. Oke? Buat kalian yang mau nyiapin notes boleh juga nih sekarang. Oke, pertama pendidikan karakter. Menurut aku ini adalah salah satu values yang paling penting yang aku pelajarin dari Alkolam, karena dari sini tuh aku benar-benar ngerasa percaya diri, terus kerja keras, inovatif, dan kreatif. Kepercayaan diri aku tuh berkembang di Alkolam tuh dari cara kegiatan-kegiatan yang di sekolah gitu. Kayak misal, aku dulu inget banget pelajaran bahasa Indonesia kalau nggak salah. Pernah ada tampil kayak drama gitu. Dan itu tuh bener-bener pertama kayak momen-momen pertama aku berani di depan semua orang gitu. Bahkan dari hal-hal yang kecil kayak misal, kalau dulu ya aku tuh ada kayak misalnya setiap hari tuh gantian gitu loh, zikir setiap sholat, abis sholat. Dan itu tuh benih-benih dari kepercayaan diri aku gitu loh, untuk ngomong di depan kelas, untuk zikir di depan semua orang, atau untuk kayak tampil di depan semua orang juga. Itu tuh di-build dari aku SMP gitu. Terus kedua, kerja keras aku juga dari sini. Aku ingat banget dulu tuh tugasnya juga challenging gitu loh, kayak tugas-tugas yang guru kasih ke kita, terus ngebalance semua pelajaran, karena kan sebenarnya nggak gampang ya untuk ngebalance dari jam 7 sampai jam 4 ya, ke sekolah tuh. Dan itu tuh banyak banget kan tugas-tugas, dan semuanya tuh harus dibalance, dan itu tuh salah satu masa di mana aku tuh menempa kerja kerasan aku gitu. Terus yang terakhir tuh inovatif dan kreatif, karena
aku ngerasa, banyak banget program-program dulu yang aku ikutin di Alkolam, kayak misalnya aku dulu tuh, ikut OSIS, dan di situ aku bisa berinovasi untuk membuat program, atau enggak untuk, apa sih, membuat sesuatu, kayak mading dan lain-lain gitu. Jadi pesan aku untuk kalian sih di sini, make sure kalian tuh, apa ya, push yourself gitu loh, kayak apa ya, mendorong diri kalian untuk mencoba yang hal-hal yang baru dan selalu memberikan yang terbaik di segala hal yang kalian lakukan di sini. Dan, sistem pendidikan di Alkolam juga menurut aku tuh, sangat mendorong kita untuk apa ya, bersikap kritis di kelas dan membagikan apa sih, pendapat dan bertanya dan lain-lain gitu. Jadi, kalian make sure harus lakuin itu di kelas. Dan, cara guru membawakan materi juga sangat friendly gitu loh. Jadi, guru-guru Alkolam tuh, sangat memotivasikan kita untuk terus, beropini dan apa ya, pokoknya situasi kelas tuh sangat interaktif jadinya, menurut aku ini adalah, salah satu tempat di mana aku apa ya, menempa karakter aku gitu. Aduh maaf ya, aku apa ya, ngomongnya rada susah karena udah lama nggak ngomong bahasa Indonesia, jadi kayak rada susah melontarkan kata gitu. Tapi I'm trying my best, oke? Jadi gitu. Nah, yang kedua, masalah, aku mendapatkan skill kepemimpinan. Dulu sih yang paling aku ingat, aku pernah ikut lomba pramuka di Alkolam dan, itu tuh seru banget kayak, aku tuh cuman berberapa ya, berenam kalau nggak salah, berenam perempuan dan berenam laki-laki dan itu kita, latihan setiap hari dan lain-lain. Itu tuh bener-bener seru banget dan kita juga, sempet jadi, apa ya, salah satu ketua yang ada di kayak ketua, apa ya, regu ketua yang ada di Alkolam gitu untuk, pelajaran pramuka. Terus aku juga dulu yang aku omongin sebelumnya, aku juga ikut OSIS kan, dan itu tuh, asik juga sih, aku juga bisa berinovasi, aku bisa berkreasi, dan di situ juga aku bisa, nge-challenge diri aku untuk speak up di depan sekolah dan, apa ya, bikin project-project sama teman-teman. Jadi di situ, aku bisa belajar tentang cara untuk berkolaborasi sama teman-teman dan, teamwork tuh gimana, itu dari sini. Dan aku juga sempet dulu kelas 9 jadi ketua kelas dan itu tuh bener-bener asik banget sih, karena kan dulu kita, sekelas itu tuh perempuan semua kan. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh, bagian dari keluarga gitu loh di dalam kelas. Jadi, kalian tuh bakalan bener-bener ngerasain, kelas tuh bukan kelas gitu loh, kayak kayak apa ya, kayak keluarga aja gitu. Jadi jangan, apa ya, jangan jangan malu atau jangan, takut untuk mencoba nge-challenge yourself untuk jadi ketua kelas, atau jadi sekretaris, atau jadi bendahara, karena itu bakalan membuat kalian tuh belajar banyak gitu loh dari pengalaman kalian sendiri. Dan pastinya bakalan jadi bekal kalian untuk nantinya pas udah lulus SMP, pas udah di SMA, atau enggak pas udah kuliah nanti. Dan ini semua tuh bisa dicapai karena satu lingkungan yang mendukung, yang aku bilang sebelumnya, guru-guru Alkolam tuh bener-bener baik banget dan apa ya, kalau kalian bisa lihat dari foto-foto sebelumnya dan sekarang juga kan kelihatan gitu loh kayak kita tuh, deket banget gitu sama guru-guru karena ya, guru-guru Alfam tuh kayak orang tua kita juga gitu loh. Jadi kita bener-bener ngerasa nyaman untuk berkreasi, nyaman untuk melakukan hal yang baru, dan pastinya di-support gitu. Dan, lingkungannya juga yang aku bilang teman-teman aku tuh bukan teman-teman biasa, tapi karena intensitas kita ketemu tuh bener-bener dari jam 7 sampai jam 4, kita juga jadinya kayak keluarga kan. Jadi kita nggak malu atau nggak takut untuk mencoba hal yang baru gitu. Itu sih. Terus, yang pastinya yang terakhir tuh yang paling penting pendidikan agama ya, karena, menurut aku, apa ya, value-value dari Alkolam yang aku dapat itu kayak misalnya pembentukan kebiasaan, mulai dari hal yang simpel deh kayak, apa sih, sholat 5 waktu, terus habis itu kayak, zikir setelah sholat, dan itu tuh hal-hal yang jadinya kebiasaan gitu loh setelah, lulus dari SMP Alkolam. Jadi, menurut aku ini adalah, tahap yang terpenting dalam hidup kalian karena menurut aku kan dari SD itu kan kalian ke SMP kan dan SMP itu adalah,
tahap yang krusial untuk kalian tuh pembentukan diri kalian tuh siapa sih, value apa yang kalian pegang itu tuh di sini. Jadi menurut aku, hal-hal yang kalian lakuin nanti di Alkolam bakalan, jadi apa ya, kebiasaan kalian gitu loh nanti pas udah lulus dan sampai sekarang juga gitu. Jadi kalian mungkin pas nanti bakalan mikir kayak, "Aduh, males banget nih," atau enggak, "Aduh, ini apaan sih?" gitu. Cuma nanti kalian bakalan tahu sendiri gitu, "Oh, ternyata ini," gitu loh, "Oh, ternyata ini adalah, artinya ini adalah kayak, manfaat dari apa yang aku lakuin dulu di Alkolam," gitu. Dan aku juga inget dulu pas, Ramadan sempat ada program One Day One Juice juga, dan itu aku stres banget karena aku kayak, aku harus bisa, dan itu bener-bener yang, apa ya, dulu tuh kayak rasanya tuh kayak males banget gitu, tapi sekarang tuh jadi tahu gitu loh, kayak, "Oh, ini manfaatnya," gitu, "Oh, ini artinya tuh gini," gitu. Jadi ya, itu ke pembentukan kebiasaan. Terus, pengetahuan apa yang salah sama apa yang benar. Sebenarnya kan, apalagi era sekarang ya, banyak banget bukan godaan sih, kayak apa ya, eee, kita tuh udah punya banyak akses ke dunia luar dan, secara juga apa ya, aku sih mikirnya, eee, semua anak SMP tuh rata-rata udah punya handphone juga kan, udah punya akses ke internet. Jadi tuh bakalan susah untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi insya Allah kalau misalnya kalian di Al-Qalam tuh bakalan ngerti gitu loh, karena, guru-guru Al-Qalam tuh ya kayak orang tua kalian, bener-bener yang ngebimbing kalian di dalam kehidupan juga, kayak, tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan bahkan aku pun, mmm, yang udah berpengalaman di luar, di Amerika dan di Jepang pun, apa ya, value-value yang aku tahu mana yang salah, mana yang benar tuh aku bawa sampai sekarang gitu loh. Meskipun apa, godaan-godaan tuh luar biasa dahsyatnya, kayak misalnya aku tinggal di Jepang aja tuh, kayak klub-klub malam dan lain-lain tuh bener-bener cuman deket banget kan sama rumah aku. Jadi kayak teman-teman aku yang lain juga pada ke sana, tapi aku juga jadi yang ngerti gitu loh, sampai sekarang tuh aku nggak tergoda dan gimana-gimana karena aku udah ngerti dari dulu pun aku tahu itu salah gitu. Gitu sih, dan kayak misalnya, aku pun dulu juga pernah pengalaman dikit ya cerita, apa sih, aku di Amerika pernah kayak disuruh untuk bawa kerudung aja gitu loh, karena dulu tuh, aku di Amerika pas tahun 2016 dan itu tuh pas Donald Trump lagi mau dipilih gitu loh, election election year gitu. Terus habis itu, aku tuh dibilang kayak, "Kamu mendingan buka kerudung aja deh, takutnya, apa namanya, orang-orang tuh bakalan gimana-gimana sama kamu, atau enggak bakalan ngebully kamu, atau bakalan kayak gimana ya, negatif punya persepsi negatif ke kamu gitu." Tapi aku tuh kayak mikirnya, ngapain aku jauh-jauh, tapi malah blend in sama mereka, malah ikutin mereka gitu loh. Jadi kayak aku mikirnya, apa apa pelajaran yang bisa aku kasih kalau aku udah jauh-jauh ke Amerika, tapi aku malah ikutan sama mereka gitu. Jadi itu adalah salah satu menurut aku tuh value yang aku bawa dari Al-Qalam gitu loh. Jadi aku punya motivasi untuk memperkenalkan agama Islam ke luar negeri gitu. Jadi itu sih apa ya, hal-hal penting yang aku dapetin dari SMP, dan aku juga ngiranya kalau misalnya aku nggak di Al-Qalam, kayaknya aku nggak akan bisa dapet pelajaran agama sekuat ini gitu. Dan pelajaran agama ini yang aku maksud tuh bukan pelajaran agama yang kalian harus ngafalin hadis apa-apa, enggak, tapi itu kayak itu juga, cuman tuh kayak yang paling penting bagi aku tuh value dalam kehidupan yang aku bisa lihat gitu loh, kayak mana yang benar yang salah, terus habis itu motivasi untuk jadi diri sendiri dan malah apa ya, jadi icon, apa sih, jadi role modelnya Islam gitu di lingkungan aku yang di luar negeri ini gitu. Gitu sih. Terus, lanjut, ini yang paling penting juga pertemanan. Jadi tuh, ya aku udah ngomong berkali-kali kalau temen-temen SMP aku, yang dulu aku, eee, maksudnya yang dulu sekelas sama aku tuh bakalan jadi temen, saudara malah, yang sampai sekarang aku masih kayak nge-chat terus dan aku masih nanya kabar, dan mereka pun juga masih sama nanya kabar ke aku. Dan kita ketemu kayak 1 tahun sekali sih, karena aku kan pulang ke Indonesia juga 1 tahun sekali. Cuman tuh sampai sekarang pun aku kalau misalnya ketemu sama mereka tuh kayak aku nggak ketinggalan gitu loh, kayak pasti ada aja hal yang di-update, pasti ada aja, cerita-cerita, dan kita tuh nggak gimana ya, nggak awkward lagi gitu loh, kayak kita bakalan tetap, sedekat kita yang dulu gitu. Jadi, kalian bakalan
nemuin teman-teman dan circle pergaulan yang sangat-sangat baik deh. Dan asik sih, jadi kayak punya saudara aja gitu loh. Kalian pasti bisa kapanpun ngechat temen kalian, meskipun udah lulus bertahun-tahun tuh pasti masih berkenang di hati gitu. Apa sih? Ya gitu. Terus lanjut ke perjalanan aku setelah aku lulus dari SMP, aku kuliah SMA-nya di SMA 8 Depok. Dan karena pelajaran-pelajaran yang aku dapat dari SMP yang udah aku jelasin sebelumnya, aku tuh bisa jadi lebih percaya diri, aku bisa jadi lebih punya willingness untuk menantang diri, punya motivasi tinggi dan lain-lain. Jadi aku sempat jadi ketua OSIS, padahal aku masih kelas 10 gitu loh. Jadi aku masuk SMA, aku langsung kayak ditawarin, kamu mau nggak jadi ketua OSIS? Terus habis itu aku langsung kayak, oh ya udah, why not gitu loh. Jadi aku coba, dan akhirnya aku menang eleksinya, dan akhirnya alhamdulillah aku dulu sempat jadi ketua OSIS selama 1 tahun. Dan itu menurut aku sih apa ya, pelajaran-pelajaran dari SMP Al-Qalam ini yang bisa yang bisa ngasih jalan aku untuk kayak berani mencoba gitu loh. Terus aku OSIS tahun pertama, tahun kedua, terus aku tahun ketiga sempat ke Amerika untuk exchange, pertukaran pelajar, dan aku balik lagi juga masih sempat ngurusin OSIS sebagai kayak alumni OSIS gitu loh. Jadi aku aktif banget di SMA karena apa ya, pelajaran-pelajaran yang aku dapat dari SMP. Terus ini foto-foto aku pas dari Amerika, dan itu sih kayak hal-hal yang aku dapetin tuh, itu betapa Al-Qalam tuh nge-shape, membentuk pendidikan agama aku gitu loh. Karena kalau udah di luar negeri tuh gampang banget untuk ngikutin lingkungan sekitar kan. Tapi karena aku udah dapet pendidikan agama yang sangat kuat dari dulu, dari Al-Qalam, jadinya sekarang tuh aku jadi malah pengen ngasih tahu semua orang kalau aku tuh Islam, dan aku tuh nggak yang media bilang, aku bukan teroris, atau aku tuh bukan apa ya, jalur-jalur sesat dan lain-lain gitu loh. Kan emang media luar kan apa ya, ngedokumentasiin Islam tuh kayak seperti yang buruk gitu kan. Tapi karena aku tuh punya karakter yang kuat, dan aku tuh percaya kalau misalnya ini adalah hal yang baik untuk aku, jadi aku malah pengen make sure semua orang di sana tuh malah ngerti gitu loh kalau, oh aku tuh orang baik gitu loh, oh aku tuh nggak kenapa-napa padahal aku pakai kerudung, aku bukan teroris dan lain-lain gitu. Jadi itu sih hal yang paling aku dapat dari pengalaman ini. Terus lanjut aku kuliah di APU. Ini yang aku sempat kasih tahu sebelumnya, di Beppu, Jepang, di kota Beppu, Jepang. Dan ini kalau kalian lihat, ini adalah cover brosur promosinya APU, dan aku jadi jadi modelnya gitu loh. Karena APU ini kan 50% orang internasional dan 50% orang Jepang. Dan kebetulan karena aku pakai kerudung dan aku tuh juga aktif di kampus, jadi aku juga jadi ditawarin gitu loh jadi model cover brosur APU. Dan menurut aku ini adalah salah satu cara untuk mempromosikan bukan kampus aku, tapi identitas diri aku juga gitu loh sebagai muslim yang bisa ke luar negeri dan bisa belajar juga kayak orang-orang lain, bisa sehebat orang-orang lain juga gitu. Dan berkerudung tuh bukan menjadi hal yang menghambat aku untuk mendapat prestasi gitu, berprestasi gitu. Dan ya gitu. Jadi ini adalah foto aku pas jadi cover brosur. Dan ini kampus aku. Kita ada di atas gunung gitu ceritanya, dan pokoknya bagus sih, kayak scenery pemandangan kampus aku tuh bisa ngelihat laut, bisa ngelihat kota, bisa ngelihat gunung, semua itu kelihatan. Dan di daerah sini tuh kampus aku, terus ini adalah dorm aku. Tempat aku tinggal tuh di sini. Terus aku sekarang udah pindah sih, jadi udah pindah ke kotanya sini. Jadi rada jauh untuk ke atas gunung, kayak 45 menitan gitu untuk ke kampus, cuman asik sih. Terus yang paling aku suka itu dari kampus aku yang sekarang, itu tuh
benar-benar banyak orang dari berbagai negara. Jadi 50% orang Jepang dan 50% orang internasional. Dan kalau kalian lihat dari foto ini aja tuh, di sini tuh ada berapa orang dan ada berapa warga negara gitu loh, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. 6, 7, 8, 9, 10. 10 negara di dalam foto ini. Jadi aku tuh bisa mengerti pandangan-pandangan dari orang luar dan mereka pun bisa mengerti pandangan aku juga gitu. Jadi ya asik sih di kuliah di sini tuh bisa ibaratnya bisa ngelihat dunia padahal dalam satu dalam satu kampus juga gitu loh. Jadi semisal kalian minat untuk masuk kampus ini, kalian bisa punya goal itu dari sekarang gitu loh, biar kalian bisa memanage apa yang harus kalian lakukan untuk meraih goal ini gitu. Kayak misalnya kalian coba untuk jadi percaya diri, bisa bekerja sama orang lain, bisa untuk kerja keras dan lain-lain, itu kalian harus bisa tanamkan dari sekarang kalau kalian pengen ke luar negeri gitu. Terus ini foto-foto aku dan teman-teman aku juga. Ini kita lagi di asrama kita dan ini pas ulang tahun aku. Terus kita pas masak-masak bareng-bareng. Pokoknya asik sih. Yang aku bilang karena kita dari negara yang berbeda-beda, jadi pun kalau misalnya lagi dinner atau lagi apa, itu tuh kita pasti nyobain dari negara lain gitu loh, kayak masakan kari dari sini, terus masakan udon dari sini. Pokoknya jadi multicultural dinner gitu loh setiap hari. Terus aku juga jadi dapet teman-teman orang Jepang teman-teman orang luar negeri yang deket banget sampai mereka pun ke Indonesia dan mereka pun juga mau ikutan kayak misalnya ngajar bahasa Jepang di sekolah aku. Ini dulu aku di SMA 8. Kalau bisa lihat ini teman Jepang aku, ada 2 orang. Dan dulu asik sih kita kayak itu padahal tahun lalu bukan dulu. Jadi tahun lalu mereka datang ke Indonesia selama 1 minggu dan aku ajak mereka naik KRL, aku ngajak mereka makan gorengan, aku ngajak mereka ngajar bahasa Jepang. Pokoknya asik sih. Jadi koneksi-koneksi yang bisa aku dapetin tuh asik gitu loh di perkuliahan aku ini sekarang. Terus ini juga akhir pamflet promosi kampus aku. Ini aku ada di antara semua diversity ini, dan ya itu yang aku bilang, kalian harus coba belajar semua value yang kalian dapat dari Alfalam, karena itu tuh bakalan bermanfaat untuk kalian, untuk masa depan kalian gitu loh. Bahkan aku sendiri pun yang udah keluar negeri dan aku udah ngerti perbedaan, aku udah ditempa lingkungan yang sangat-sangat menggoda aku untuk ibaratnya ngikutin yang negatif-negatif gitu tuh, kalian bakalan lebih kuat kalau misalnya kalian bisa nge-value apa yang kalian pelajarin di Alkolam gitu. Yang paling penting itu pelajaran agamanya, terus mungkin kalian juga bakalan mikir, apa sih nih kayak nggak jelas, ini lebay atau gimana, tapi kalian bakalan ngerti kok kalau pas lulus tuh, oh ini maksudnya tuh gini gitu. Terus kalian juga harus nge-challenge diri kalian untuk untuk lebih pede, untuk lebih bersikap kritis terhadap diskusi atau challenge yourself untuk jadi ketua kelas, untuk ikut semua program kepemimpinan dan lain-lain gitu. Dan ya ini pesan-pesannya akhir, just enjoy your time juga karena 3 tahun di SMP tuh cepet banget sih menurut aku. Dan kalian tuh setiap stage dalam kehidupan tuh kalian nggak akan bisa jadi orang yang sama, atau kalian nggak akan bisa ketemu orang-orang yang sama, kalian nggak akan bisa ketemu lingkungan yang sama. Jadi make sure kalian tuh enjoy where you are now, karena nanti pas udah SMA kalian pasti bakalan kangen SMP, atau bahkan sekarang pun aku juga kayak pas ngelihat foto-foto itu jadi kangen SMP gitu. Jadi kalian harus make sure that you enjoy your time, terus hargai semua pelajaran yang udah aku bilang sebelumnya, karena mungkin saat ini kalian nggak ngerti sebenarnya itu apa atau kenapa harus kayak gini, tapi nanti kalian bakal ngerti sendiri, oh ternyata ini tuh buat ini gitu. Terus terakhir juga challenge yourself untuk selalu dream big gitu, kayak kalian mau ke luar negeri kalian bisa gitu, kalau
kalian pengen kerja keras, kalau kalian pengen berkomitmen untuk mencapai itu gitu. Dan udah kurang lebih seperti itu sih. Maaf ya kalau ngomongnya rada berepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Very, very inspiring dari Kak Safira. Terima kasih. Ya, luar biasa ya anak-anak sekalian. Kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak info pengalaman dari kakak kita, Kak Safira, dari bagaimana melakukan perjalanannya dari SMP sampai ke Amerika sampai ke Jepang. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kalian ya, sehingga bisa mengikuti jejak sama seperti Kak Safira. Oke, untuk lebih